Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Febri untuk menyampaikan review materi pembelajaran tematik yang sudah kita lalui tadi di kelas Microsoft Teams. Jadi bagi kalian yang tadi belum sempat ikut kelas di Microsoft Teams, bisa menyimak materi yang Ustazah sampaikan. Nah, untuk pembelajaran tematik, tema pertama adalah indahnya kebersamaan, di mana dalam tema 1 ini terdapat 4 kegiatan belajar, yaitu kegiatan belajar 1 yang tadi hari ini kita sudah pelajari, kegiatan belajar 2 hari Selasa, kegiatan belajar 3 hari Rabu, dan kegiatan belajar 4 untuk hari Kamis. Ya. Yang pertama yaitu kegiatan belajar 1, keberagaman budaya bangsaku. Iya, untuk materi yang pertama yaitu gagasan pokok yang merupakan materi bahasa Indonesia, ya. Nah, suatu bacaan itu pasti terdiri dari beberapa paragraf. Kalau kalian ingat kembali, paragraf adalah kumpulan kalimat, ya, yang menyusun sebuah ide atau gagasan. Nah, jadi dalam satu paragraf itu menceritakan tentang apa sih? Nah, itulah yang disebut gagasan. Nah, untuk gagasan ide utama itu disebut dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Sedangkan kalimat-kalimat lain yang mendukung gagasan pokok disebut sebagai gagasan pendukung. Ya. Jadi, ide utama dari sebuah paragraf itu disebut gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini dapat berupa kalimat utama. Untuk selanjutnya, pasti gagasan pokok selalu diikuti oleh beberapa gagasan pendukung. Jadi, gagasan pendukung inilah yang melengkapi gagasan pokok pada sebuah paragraf. Ya, skemanya adalah seperti ini. Jadi, di dalam suatu paragraf itu pasti ada satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukungnya. Untuk bisa lebih memahami, silahkan baca satu paragraf berikut. Ya. Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku beserta kakak dan adik-adikku merasa nyaman bila berada di rumah. Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang-kadang bersenda gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga merasa betah bila belajar bersama di rumahku. Tempatnya sangat nyaman, jauh dari kebisingan suara mobil, dan tetangganya ramah-ramah. Nah, dari paragraf tersebut, kita bisa tahu bahwa paragraf tersebut sebenarnya intinya menceritakan tentang apa sih? Yaitu tentang tempat tinggal yang menyenangkan, rumah yang menyenangkan, rumahku menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Karena didukung oleh kalimat selanjutnya. Kakak dan adik merasa nyaman, kemudian teman-teman merasa betah, jauh dari kebisingan mobil, dan tetangganya ramah-ramah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa gagasan pokok atau gagasan utama pada paragraf tersebut, ya, yang kalimat utamanya adalah rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan, yaitu gagasan pokoknya rumahku sangat menyenangkan. Boleh nggak Ustazah kalimat utama sama dengan gagasan pokok? Boleh. Jadi gagasan pokok ini boleh sama persis seperti kalimat utama atau boleh lebih diringkas atau dipadatkan. Gitu ya. Nah, untuk lebih memahami, Ustazah punya satu bacaan, yaitu Tari Kipas Pakarena. Nah, ini ada di buku tematik kalian. Di sini ada 3 paragraf, tapi yang Ustazah tampilkan 2 dulu ya. Ini paragraf pertama dan yang kedua paragraf kedua. Untuk yang paragraf pertama dulu, ya. Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Oke, Ustazah mau tanya, menurut kalian mana kalimat utamanya? Apakah yang kalimat pertama atau kalimat kedua? Jadi kalimat utamanya adalah yang pertama.
Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Ini adalah kalimat utamanya. Nah, kalimat utama ini mengandung gagasan utama. Jadi gagasan utamanya apa ya? Nah, intinya adalah tentang tari kipas Pakarena. Nah, kalimat selanjutnya itu adalah kalimat pendukung ya atau gagasan pendukung. Yang paragraf kedua ya, nanti kalian bisa baca dan kemudian lebih pahami ya. Ya. Nah, saatnya berlatih. Sekarang silahkan buka lembar kerja LKPD, lembar kerja peserta didikmu, ya. Kemudian kalian baca pawai budaya. Di situ ada berapa paragraf. Tuliskan gagasan pokok untuk setiap paragraf di dalam lembar LKPD yang kedua. Jadi di situ sudah ada pertanyaan dari ustazah dan tempat untuk menuliskan jawabannya. Nah, jika sudah selesai membaca, kita masuk ke materi IPS, yaitu pawai budaya yang menceritakan tentang keberagaman suku bangsa, tarian, alat musik, baju adat, rumah adat, serta agama. Ya, nah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke kan banyak sekali pulau-pulau di mana di setiap pulaunya dihuni oleh beberapa suku gitu ya, atau Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku di mana masing-masing suku mempunyai karakteristik tersendiri, budaya tersendiri. Nah, jadi sikap kita harus bagaimana? Kita harus saling menghargai. Sebagai contoh, kalian punya teman yang berasal dari suku Asmat. Ada yang tahu suku Asmat di Papua yang kulitnya berwarna gelap, kemudian rambutnya keriting. Tentu ya, yang harus kita lakukan adalah menghargai, tidak boleh membuli, tidak boleh mengejek atau menghina suku budaya lainnya. Seperti Allah sudah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, dengan kenal mengenal kita bisa saling menghargai dan nantinya kita bisa saling bersatu membangun bangsa Indonesia, gitu ya. Dan artinya apa? Keberagaman ini adalah sesuatu yang harus kita syukuri karena merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalian sudah baca pawai budaya, dari situ kalian bisa tahu informasi mengenai suku budaya tertentu. Nah, kalian tuliskan di dalam tabel keberagaman yang ada di LKPD kalian. Jadi misalnya di situ ada Maluku. Oh, di bacaan yang untuk rombongan Maluku suku apa ya? Oh, suku Ambon. Nah, tuliskan di dalam tabel dan kalian cari tahu kalau suku Maluku itu bajunya apa ya? Tariannya apa ya? Ya, sama juga untuk dua suku yang lain. Jadi tugas kalian di rumah adalah satu, mencari gagasan pokok pada paragraf pawai budaya, ada 5 paragraf. Dan yang kedua, melengkapi informasi yang dibutuhkan pada tabel. Jadi kalian baca ulang, kemudian cari informasinya. Misalnya suku ini apa, pakaiannya apa, suku ini tarian khasnya apa. Nah, kalian tuliskan di dalam tabel yang sudah ada di LKPD. Sampai mana saja ngerjainnya? Hanya itu saja. Silahkan diselesaikan di rumah agar besok tidak menumpuk dengan tugas-tugas berikutnya. Semangat ya. Sampai ketemu besok pagi di kegiatan belajar 2 tematik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.